Nah, ini kita udah terhubung lagi sama Mas Ajat. Apa kabar Mas di sana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, Ocut, wabarakatuh. Edo. Waalaikumsalam Mas Ajat. Hai. Masya Allah, Alhamdulillah sehat-sehat di sini. tabarakallah. Sehat-sehat Mas Ajat ya. Gimana katanya Amin. Saudi Amin. tuh kan cuacanya lagi panas-panasnya banget. Gimana? Ini kelihatannya Ya. kayaknya adem-adem aja Mas Ajat ya. Ya alhamdulillah di sini hari ini posisi suhunya itu di sekitar 35 sampai 37. Kemarin mencapai 41. Oh, wow, 41. Iya, 41 derajat Celcius. Iya. Oke. Betul. Gimana? Apakah terasa panasnya tuh memang beda dari biasanya atau dampaknya kayak apa ke aktivitas sehari-hari Mas Ajat? Iya, jadi untuk kita sendiri sudah pasti harus apalagi kita nggak terbiasa di sini, jadi harus pakai sunblock atau sunscreen gitu kan. Terus harus sering-sering semprot muka karena mungkin ada angin gitu ya, terasa tidak terlalu panas kalau misalnya lagi berjalan gitu. Tapi itu teriknya tuh langsung kena kulit tuh, langsung bikin kering, kering gitu. Ya. Hidung kering gitu atau tenggorokan kering gitu. Iya, jadi kita nggak sadar tiba-tiba tuh tenggorokan atau hidung tuh udah kering aja gitu. Jadi harus sering-sering disemprot gitu biar tetap terhidrasi lah gitu. Iya. Sering minum gitu. juga. Oh, mungkin karena kalau di sini panasnya lembab, di sana bener-bener panas yang kering ya Mas ya? Iya betul, kering. Oh betul. iya, panas-panas. Ada Jadi ngeliat kita nggak, Mas? tidak terlalu merasa kayak keringetan di baju atau gitu, tapi langsung kena kulit tuh kayak kering aja langsung. Iya. Panas gitu ya. Oke. Ada sempat ngeliat nggak Mas apa orang yang di tengah jalan tiba-tiba pingsan kah karena kurang dehidrasi, jadi kurang terhidrasi begitu? Ada nggak yang kayak gitu-gitu di jalan ditemukan? Iya, paling ini aja sih lemas aja karena kan beberapa jamaah yang lansia ya, pasti kan mereka ada pendampingnya atau ada rombongannya, jadi kira-kira mereka sudah ngerasa lemas atau kurang minum bisa langsung dikasih minum gitu. Tapi so far belum ada yang sampai yang dan pantauan mata saya ya belum terlihat ada yang sampai pingsan gitu, belum. Iya, semoga jangan ya. Amin, Ya semoga. kan? Semoga. Nah, amin. Kita tuh sebenarnya pengen nanya, kan belakangan ini tuh rame ya Mas ya, kalau orang berangkat haji tuh banyak yang nggak pakai visa haji. Sebenarnya ketentuan untuk tahun ini tuh gimana sih Mas? Ya, sorry, ini aku info dulu ya. Ini lagi waktu zuhur, jadi pasti ada ambien suara-suara azan. Oke. Baik. Ya, jadi di sini tuh waktunya 12.21, di Jakarta mungkin 4.20 ya. Benar lagi. Betul. Ya, betul. Iya, jadi untuk visa sendiri sudah dipastikan kalau memang untuk berhaji, paspor dan visa haji itu sudah wajib hukumnya. Jadi banyak juga mungkin ada beberapa jalan jemaah atau rombongan baik dari negara kita atau negara lain gitu yang mungkin mau coba masuk ke sini dengan visa selain visa haji itu atau visa kerja itu tidak akan bisa mengikuti proses hajinya, karena ketika dia menggunakan visa bukan visa haji itu tetap bisa masuk ke Saudi. Tapi nanti ketika dia ingin masuk ke Masjidil Haram gitu, atau dia mau ikut proses hajinya nanti di 10, 11, 12, 13 Hijriah itu tidak akan bisa gitu. Oh, jadinya wisata aja ya Mas ya? Ya gitu. Jadi makanya selain ada visa dan paspor, Saudi juga menerbitkan namanya kartu nusuk. Ini yang sedang di play ini di video gitu. Itu kartu yang diterbitkan oleh Saudi, itu emang kartu yang resmi lah, yang bahwa dia bisa mengikuti proses haji gitu. Baik. Sebelum menjelaskan soal si kartu nusuk ini Mas Ajat, ini soal visa haji tadi, apakah masih banyak ditemukan warga negara Indonesia yang mencoba berangkat haji tapi nggak punya visa hajinya? Apakah masih ditemukan? Itu mungkin di minggu-minggu belakang, minggu kemarin ya, masih ada yang dari bandara coba berangkat dengan visa non haji gitu ya, visa kerja gitu. Pasti di sana juga akan dihimbau gitu, bisa sampai sana gitu, bisa sampai Saudi, tapi tidak akan bisa mengikuti proses haji, sayang banget kan gitu. Jadi bukan suatu kesalahan, tapi sangat disayangkan ketika dia sudah mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga gitu, tapi sampai sini tidak bisa ikut proses hajinya gitu.
Betul, Oh iya, betul. betul Karena udah betul. effort sampai Ya, sana, nggak ada visa Iya hajinya, iya jadi iya. malah betul, nggak bisa ya. betul. Iya iya, tapi Iya. nggak dipulangin ya Nah, Mas ya, bukan yang kayak iya, nggak bisa iya, masuk betul, betul, gitu. betul, betul, Oke betul. Sama seperti oke. kemarin juga ada juga dari jemaah kita membawa rokok itu lebih dari batasnya. Dia bawa sekitar 100 flop atau 1000 Hmm, bungkus Oh ya, oke. dibagi ke 9 koper gitu. hmm, Itu di bandara di bandara di Madinah disita rokoknya. Iya. Tapi Ya, oke mereka tetap oke. bisa lanjut untuk haji karena kan mereka bisa haji Oke. gitu. Jadi Tinggal cuman ditinggal barang aja yang ya. barang yang mungkin bisa bilang tidak sesuai aturan ya disita Iya, gitu. iya. Bolehnya Oh bawa Seperti itu sih. berapa Mas batasnya memang kalau bawa rokok misalnya? Maksimal itu 2 slop atau Oke. Oh 2 slop, sekitar 2 slop itu berarti sekitar 20 bungkus 20 ya. ya? 20 pack Ya 20 bungkus ya sekitar. kalau nggak Ya, salah, gitu. 1 slop Dikasih gitu. 10. Ya, Oke betul. oke. Nah, Karena memang di sini rokok bisa dibilang termasuk mahal. Cukup mahal ya. mahal ya? Berapa Mas kalau boleh tahu satu Ya packnya sekitar 100 dirupiahin? ribuan lah. Hampir 100 ribu, hampir Iya, 100 iya, ribuan. iya. Harusnya di Oh. Indonesia segitu juga harganya. Sebenarnya, tapi banyak yang protes sih kalau itu. Kayaknya banyak sih yang protes. Tapi Mas kalau balik ke kartu nusuk ini, sebenarnya kartu nusuk ini tuh yang keluarin dari Indonesia atau dari Saudinya? Jadi kayak Dari pihak Saudi. dari Saudi. Jadi semua warga negara itu Ya, tuh harus pakai kartu nusuk, punya kartu nusuk. harus Ya, punya. wajib, Oh gitu. wajib punya. Itu ada expired date-nya nggak, Mas, kartu nusuk itu? Enggak, pokoknya ya selama dia berhaji di sini dan masih di sini dia masih berlaku. Tapi nanti kalau setelah udah Oh, pulang ya udah nggak berlaku lagi. Gitu. Sorry guys, oh aku oke. kan agak awam ya soal Ya. kartu nusuk ini. Kartu nusuk ini apa sih, dipakai buat apa? Buat biar bisa masuk ke Masjidil Haram ya kan Mas, pakai kartu nusuk, betul? Ya, itu Oke. salah satunya. Hah? Dan kan nanti kan ketika proses puncak haji itu kan ada namanya tuh tiga tempat, ada Arafah, Musdalifah sama Mina. Itu kan proses haji di situ mereka berkumpul di situ wukuf, terus ada yang bermalam juga gitu mabit. Nah itu sebelum masuk situ kan akan dicek Juga sama pakai petugas gitu karena kartu nusuk juga. karena Oke. iya harus dicek karena menghindari di tahun-tahun sebelumnya ada pemerintah Saudi itu sangat ketat lagi sekarang karena banyak tahun lalu atau tahun 2 tahun kebelakang itu sekitar 300 sampai 600 ribu jemaah yang non visa haji itu ikut melakukan proses haji. Banyak gitu. juga Makanya ya. itu untuk menghindari itu harus ada kartu nusuk. Oke, nah kartu nusuknya ini dikasih pas udah sampai sana atau ada Ya, pendistribusiannya kah, Mas? ya. Sebenarnya sesuai perjanjian itu harusnya ketika jemaah sudah sampai di Madinah itu sudah dapat. Cuma kan ini kan jumlahnya banyak ya. Ya. Jumlahnya banyak. Jadi dan Saudi juga tidak hanya melayani jemaah kita doang kan. Jadi itu ada yang sudah terbit di Madinah, ada yang ketika mereka sudah bergeser ke Mekah baru terbit. Jadi infonya itu dari 90 ribu yang akan dibagikan masih ada 30 ribu yang belum belum dapat. Jadi itu masih proses ya. Kartu nusuk Dan ini mereka bentuknya yang fisik sudah apa digital, Mas? fisik. Oh, fisik. Tadi sudah di play di videonya tadi dia Oke, ada kayak kalungnya gitu gitu, tadi ya. Baik. bisa di scan gitu nanti dia ada barcode-nya gitu. Oh, jadi emang harus dipakai terus ya, Mas? Ya, dikalungin, baiknya Oke. dikalungin gitu. Oh, seperti ini Mas nih Ajat udah tugas. dapat? Ya, aku belum karena aku nanti rencana bergeser itu ke Mekah tanggal 26. Mungkin dari Oh, sekitar nanti di tanggal-tanggal segitu baru dapat. 26. Sekarang nih prosesnya sudah sampai mana sih, Mas, di rangkaian ibadah haji di sana? Ya, jadi rangkaian ibadah haji itu untuk kloter Indonesia sendiri ya sudah berdatangan ke Madinah dan juga sebagian sudah bergeser ke Mekah. Oh, udah. Jadi nanti kalau yang gelombang pertama, jadi gini, kalau yang gelombang pertama itu datangnya ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Nah, yang gelombang 2 datangnya langsung ke Mekah. Oke. Karena untuk menghindari kepadatan juga Ya. kan. Baik. Betul, jadi dibagi Ini ya. tinggal ada berapa kloter lagi yang akan tiba untuk jamaah Indonesia? Apakah sudah semua? Untuk infonya ini belum. Jadi untuk infonya tahun ini jemaah Indonesia itu total ya 203.320 jemaah. Oh, wow. Terdiri dari 525 kloter. Yang sudah tiba di Tanah Suci itu 94.962 jamaah. Oke. Terdiri dari 244 kloter. Oke. Nah, posisinya itu yang sebagian sudah bergeser ke Mekah ada 32.300 jamaah atau 84 kloter.
It's Oke. absolutely Begitu it's dok. it's absolutely not an easy job ketika harus memboyong 200.000 orang dari Iya, suatu negara yang cukup jauh gitu Ya, ya, terus ke Saudi. betul. ya, Makanya good luck, semangat buat teman-teman semua yang mengawal proses ibadah haji di sana ya. Semoga Luar bisa biasa. ya. dengan Semoga, aman, nyaman, lancar ibadahnya begitu ya, amin, sampai kembali lagi amin, ke amin, amin, Indonesia. Amin, amin. amin, Iya, amin, iya, iya. amin. Kalau himbauan yang penting untuk yang akan melaksanakan haji, ada nggak Mas kira-kira? Mungkin. Ya, dari kita sebagai petugas haji atau PPIH itu apa namanya selalu mengingatkan kepada para jemaah kita gitu ya, karena kondisinya juga seperti ini panas gitu. Jadi Ya. yang pertama adalah harus jaga kondisi dengan sering minum, bukan banyak Oke. minum ya, tapi sering minum Sering minum, biar oke. terhidrasi. Ya, sering minum, terus kalau perlu konsumsi oralit, vitamin dan buah-buahan. Itu yang apa namanya buat stamina kita lah gitu. Oke. Terus jangan lupa juga selalu bawa ID, paspor, visa gitu kan, karena ketika nanti misalnya terjadi nyasar atau misalnya dia terjadi apa namanya lupa jalan gitu kan, jadi ketemu petugas atau nanya orang itu bisa terlihat tuh ketika nanti kita scan ID-nya, kita bisa tahu bahwa dia nginep di hotel mana, dia dari kloter berapa, itu bisa terlihat. Baik, Oh, Jadi memudahkan. oke. Ya. Oh, baik. gitu. Penasaran deh Mas Jadi Ajat. makanya Iya gimana Mas Ajat? Makanya gimana? ya, jadi kita selalu menghimbau juga jadi kepada jemaah yang sudah tiba gitu, perlu menghafalin rutenya dia dari hotelnya mereka ke masjid gitu. Jadi paling nggak iya, iya. biar dia tahu gitu. Terus jangan pisah rombongan juga, karena juga kita sama-sama mengetahui banyak juga yang mungkin jemaah baru pertama kali juga datang ke Saudi gitu. Jadi paling nggak harus jangan pisah rombongan gitu kan. Terus selalu bawa alat komunikasi. Sama yang terpenting ini, jadi ketika sholat di Masjid Nabawi atau sholat di Masjid Haram, itu kita sebaiknya bawa kantong sendal. Oh, buat bawa sendalnya masuk ya Pak, Mas? Ya, Oke. jadi ketika mau sholat, sebelum masuk, sendalnya kita taruh di kantong, bawa aja masuk ke dalam, sholat gitu, nanti kita taruh di pojok-pojok dekat kita lah ya gitu. Iya. Setelah selesai sholat, kan kadang itu kan banyak pintu, masjidnya luas, orangnya banyak, karena kita keluar di pintu yang berbeda gitu. Iya, Makanya kalau misalnya nanti sendalnya ditaruh di depan atau sendal taruh di tempat sendal, kita keluarnya beda pintu, itu malah jadi apa namanya, jadi hilang sendalnya gitu. Makanya itu tidak sedikit juga jemaah yang seperti itu kejadian. Jadi kita keluar dari masjid, kita ngeliat jemaah lagi nyeker gitu, Pak kenapa Mas sendal saya hilang, padahal sebenarnya bukan hilang, Mana dia panas lagi keluar ya. di pintu yang berbeda. Iya, makanya kita harus ingetin juga, karena itu panas kan ya. Jadi ketika keluar dari masjid itu kan aspalnya lumayan, jadi banyak ada beberapa juga kakinya agak melepuh sedikit lah gitu. Jadi bawa kantong sendalnya ya. Bawa kantong sendalnya ke dalam. Bawa kantong gitu. sendalnya ke dalam, ya. Ya, lebih aware sama barang bawaan kali ya, berarti. Benar. Ya, betul. Dan nggak menutup kemungkinan juga kan orang-orang yang berangkat haji ini adalah orang yang juga baru pertama kali juga mungkin keluar negeri. Bisa nggak? Bisa, mungkin. Banyak. Iya. Nah, jadi ada mungkin salah satu case-nya adalah ketika misalnya dia dari Lombok atau dari Madura atau dari NTB yang datang ke sini sudah mungkin pertama kali, plus dia hanya bisa bahasa daerahnya dia. Jadi ketika ketemu petugas gitu mau bantu gitu, kita ketika mau tanya, Ibu kloter mana, rombongan mana? Susah untuk menjawab. Dia bingung. Iya, menjawab karena dia bahasanya hanya bahasa daerahnya dia saja gitu. Makanya itu perlunya untuk tidak pisah rombongan gitu kan, bawa komunikasi dan selalu pakai ID. Jadi kalau misalnya dia tersasar, kita bisa bantu dia untuk nganterin dia pulang ke hotelnya tempat dia menginap. Mestinya itu sudah disampaikan ya sebelum pergi begitu ya. Semoga bisa dijalankan dengan baik, begitu lancar di sana ya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ajat atas informasinya, lancar-lancar dan sehat-sehat selalu di sana ya. Kita nantikan laporan-laporan lainnya juga dari Mas Ajat dari proses ibadah haji tahun ini. Terima kasih Mas Ajat sekali lagi, sehat selalu. Sehat selalu Mas. Thank you.